Selamat datang di podcast KPU Rokan Hulu. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sosialisasi pemilih pemula. Sebelumnya bersama kita sudah ada Bapak Rahmat. Kepada Bapak, boleh perkenalkan diri dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Shah, pemangku Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu. Alhamdulillah saat ini dipercaya menjadi anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk periode saat ini. Untuk perkenalan, mungkin saat ini mempunyai istri 1, anak 3, kemudian berdomisili di Tambusai. Itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita, yaitu tentang pemilih pemula. Jadi, apa yang dimaksud dengan pemilih pemula? Lalu, seberapa penting kelompok ini dalam penyelenggaraan pemilu, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Untuk pemilih pemula, tentu siapa-siapa sih yang menjadi pemilih pemula ini? Nah, pemilih pemula ini adalah pemilih baru yang belum pernah mengikuti kegiatan pemilihan umum, tentunya baik itu pemilihan presiden, bupati, gubernur, wali kota. Nah, ini adalah orang-orang yang terdiri jadi pemilih pemula tentunya yang belum pernah menggunakan hak pilihnya. Nah, seberapa penting sih untuk pemilih pemula, kan begitu? Kita mensosialisasikan kepada pemilih pemula, tentunya pemilih-pemilih yang ada di sekolah-sekolah yang berusia di 17 tahun pada saat hari H. Ini adalah sebagai pemilih pemula, tentunya dia berusia 17 tahun pada saat hari H pemilihan, gitu. Kenapa pemilih pemula ini penting dalam pemilu? Karena setiap pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan nasional atau pemilihan daerah, tentu membutuhkan 3 kelompok, yakni sebagai penyelenggara, kemudian peserta untuk kegiatan, kemudian pemilihnya. Nah, ini dari 3 elemen ini tentu harus berkolaborasi, saling mendukungkan, begitu. Nah, pemilih pemula ini sangat penting dalam pemilihan umum karena generasi untuk berikutnya, baik itu kepemimpinan maupun pelaksana kegiatan-kegiatan kepemiluan ini salah satunya nanti adalah pemilih pemula ini untuk tahun-tahun ke depannya. Oke, kan baru-baru ini KPU Rokan Hulu baru melakukan sosialisasi ke sekolah. Nah, kenapa perlu dilakukan secara khusus itu sosialisasi kepada pemilih pemula gitu? Nah, kenapa kita khususkan kepada sekolah-sekolah? Tentu pemilih pemula ini berada di sekolah-sekolah, sekolah-sekolah terutama di tingkat SLTA. Nah, beberapa minggu yang lalu kita juga mensosialisasikan ini ke sekolah, baik itu di SMK, SMA maupun Madrasah Aliyah. Ini kita sosialisasikan. Kenapa kita pilih titiknya di SLTA? Karena SLTA ini yang terdaftar sebagai pemilih baru nantinya itu ada di sekolah-sekolah, karena di sekolah SLTA tentu menginjak usia di 17 tahun. Nah, di situ kita sosialisasikan pemilih baru itu mengerti apa itu tentang pemilihan umum, bagaimana perjalanan peralihan kepemimpinan itu melalui pemilihan umum, begitu. Jadi bagaimana cara untuk menentukan pemilih pemula itu terdaftar sebagai pemilih tetap? Nah, untuk pemilih pemula ini tentu mempunyai proses-proses juga, Mbak. Di samping memenuhi syarat, tentu salah satu syarat untuk masuk menjadi daftar pemilih tetap itu adalah pertama tadi berusia minimal 17 tahun pada saat hari H. Kemudian tentu
mempunyai dokumen kependudukan. Nah, dokumen kependudukan adalah salah satunya adalah KTP elektronik. Nah, ketika didaftarkan pemilih pemula ini atau pemilih baru ini, rekaman ektp baik itu di Sdukcapil maupun di kecamatan-kecamatan, tentu ini nanti akan terdaftar di Kemendagri. Kemendagri nanti data yang kita tetapkan menjadi DPT sumber awalnya adalah data dari Kemendagri. Data dari Kemendagri nanti ke KPU RI, kemudian turun ke provinsi dan juga kabupaten kota. Nah, nanti kita di kabupaten kota kita verifikasi lagi siapa yang berhak terdaftar di DPT, siapa yang sudah dan siapa yang belum. Nah, itu kita verifikasi nanti untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih tetapnya gitu. Oke, berarti itu untuk menentukan bagaimana pemilih pemula itu terdaftar sebagai pemilih tetap. Nah, apa tantangannya dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula gitu? Nah, kalau tantangan sih, dibilang tantangan sih tidak ada. Cuman sebenarnya untuk pemilih pemula ini kita lebih harus lebih gamblang untuk menyampaikan materi-materi yang akan kita sosialisasikan. Salah satunya adalah tata cara pelaksanaan pemungutan suara, bahkan sebelum pemungutan suara itu apa-apa yang kita kerjakan. Nah, itu kita sampaikan, dan apa tugas sebagai pemilih itu seperti apa, itu nanti dijelaskan kepada pemilih pemula ini supaya tidak terjadi nanti di hari H pada saat pemungutan dan penghitungan suara itu pemilih pemula ini canggung untuk menggunakan hak pilihnya, kan begitu. Nah, itulah gunanya kita sosialisasikan kepada pemilih pemula ini bagaimana cara ataupun alur untuk melaksanakan pemilihan umum ini, begitu. Oke, berarti kalau dari kita sebagai penyelenggara pemilu, kita mengadakan sosialisasi kepada pemilih pemula, yaitu mungkin merupakan tugas dari lembaga kita juga. Nah, bagaimana peran dari masing-masing kampus, misalnya sekolah atau mungkin keluarga dari pemilih pemula itu, bagaimana cara mereka supaya pemilih pemula ini bisa menyalurkan hak pilihnya dan berdemokrasi secara bertanggung jawab gitu. Jadi kira-kira peran apa yang bisa dilakukan? Tentu kalau di universitas ini mayoritas sudah pernah menjadi pemilih, kan gitu. Pemilih pada saat pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden, DPD, DPR RI, gubernur, bupati, wali kota, begitu juga DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, tentu sudah pernah menggunakan hak pilihnya pada saat hari H. Ini untuk mahasiswa, kan begitu, di universitas-universitas. Nah, peran daripada mahasiswa dan juga tentunya dengan lebih dekatnya ke keluarga untuk mengajak pemilih pemula ini, pemilih baru ini, untuk lebih mengarahkan seberapa pentingkah melaksanakan pemilihan umum ini. Tentu dengan pendekatan dan pengertian yang lebih gamblang mungkin kepada pemilih baru ini, dia akan tertarik untuk mengikuti ataupun berpartisipasi pada demokrasi yang sedang berlangsung, begitu. Oke, karena sekarang era sosial media gitu, jadi bagaimana menurut Bapak konten-konten di sosial media itu bisa mempengaruhi para pemilih pemula untuk melakukan hak dan kewajibannya? Nah, tentu di zaman era globalisasi di zaman sekarang tentu banyak cara-cara yang perlu kita pelajari dan kita kembangkan. Salah satunya adalah bagaimana cara kita menggunakan alat-alat media sosial agar pemilih baru, bahkan seluruh pemilih nantinya, itu sangat kita tekankan agar seluruh media-media itu bersama-sama untuk mensosialisasikan seberapa pentingkah pemilihan umum ini, baik itu pemilihan kepala daerah maupun presiden tadi. Tentu ini sangat berperan penting sekali. Nah, harapannya tentunya pada saat kita sampaikan bersosialisasi di media sosial, tentu
yang kita harapkan adalah hal-hal yang positif. Nah, tentu dengan banyaknya kegiatan-kegiatan tentu banyak pula yang mungkin yang kurang berkenan, merusak tatanan, ataupun himbauan-himbauan itu lebih kita tingkatkan kan begitu, agar seluruh pemilih, terutama pemilih pemula itu mengerti seberapa pentingnya pemilihan umum itu. Oke, kalau misalnya dari sosial media KPU Rokan Hulu sendiri, nah menurut Bapak apa yang sudah dilakukan dan ada rencana apa gitu untuk mensosialisasikan tentang pemilihan ini? Nah, untuk sosial media kita, sebagaimana harapkan akan begitu, yang diharapkan oleh KPU RI, KPU Provinsi, begitu juga kawan-kawan kabupaten kota, tentu dengan kondisi kita saat ini, mungkin dengan adanya efisiensi, tentu kita tidak bisa secara terus-menerus terjun langsung ke lapangan. Nah, di samping itu kita efektifkan, karena kita KPU Kabupaten Rokan Hulu mempunyai sosial media, baik itu di YouTube, ada di Facebook, ada Twitter, bahkan hampir di setiap media sosial kita KPU Kabupaten Rokan Hulu ada kan begitu. Nah, tentu yang telah kita laksanakan itu berbagai upaya kita tingkatkan penggunaan media sosial ini, lebih mengajak dan mensosialisasikan bukan hanya tentang tahapan, bahkan di kegiatan-kegiatan yang mengajak, baik itu mengajak untuk memilih, untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan yang baru, dan juga bahkan sekarang untuk saat ini tentu kita mengajak seluruh partai politik. Saat ini kita berada di semester 2 untuk verifikasi partai politik. Tentu pada kesempatan ini juga saya menghimbau kepada seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, mari sama-sama kita laksanakan ataupun kita mutakhirkan tentang pemutahiran partai politik berkelanjutan ini, karena kita sudah hampir di penghujung tahun 2025 ini, begitu Mbak. Oke, nah bagaimana harapan Bapak terhadap pemilih pemula ini untuk pemilu yang akan datang? Nah, harapan kita tentu kepada pemilih pemula ini tentu lebih peningkatan partisipasi daripada pemilih pemula ini, tentu itu sangat kita harapkan. Dengan adanya kita mulai dari sekarang mensosialisasikan ini kepada pemilih pemula nantinya, tentu di pemilihan yang akan datang, baik itu pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah yang akan datang, tentu partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Rokan Hulu ini meningkat sebagaimana meningkat di pemilihan kepala daerah sebelumnya, begitu. Oke, mungkin sebagai closing statement Bapak bisa menyampaikan ajakan singkat supaya pemilih pemula ini tidak golput. Oke, baik, terima kasih. Untuk sebelum kita akhiri podcast kali ini, tentu saya selaku Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentunya menghimbau dan mengajak kepada adik-adik kami, tentunya yang sekarang posisinya belajar di SLTA, bahkan di SLTP sekalian, mungkin kelas 3, mungkin nanti di 2029 sudah bisa menggunakan hak pilihnya, kan begitu. Nah, harapannya untuk adik-adik ataupun pemilih pemula, tentunya mari berperan aktif kita untuk berpartisipasi pada pemilihan-pemilihan yang akan datang, tentunya di samping untuk mensukseskan demokrasi, dan juga kita juga sukseskan peralihan kepemimpinan dengan cara yang demokrasi dan betul-betul sama-sama dipilih oleh masyarakat itu sendiri, begitu Mbak. Oke, terima kasih kepada Pak Rahmat untuk bincang-bincangnya pada hari ini.
Ya, demikianlah harapan kita kepada para pemilih supaya meramaikan pesta demokrasi ajang 5 tahunan di negara kita, juga untuk estafet kepemimpinan di negara kita juga. Mari kita sukseskan sama-sama gitu kan. Dan mohon maaf atas kesalahan saya sebagai host, mohon izin. Terima kasih.